menjatuhkan bonsai-bonsai yang sudah ada. Ya. Tidak berniat ya, yang jelas. Mungkin dari Bang Ajis Gagap mungkin bisa, kalau nonton video ini ya Bang Ajis, Intinya merendahkan Putri Malu. Masalah bonsai yang lagi banyak dibincangkan yaitu Putri Malu, terus kemudian yang ada yang usulan itu juga itu Tambat Sapi. Apa ya, kalau pendapat saya pribadi sendiri pun kayaknya lebih ke ini ya. Mantap, sabar. Kalau untuk bahasan masalah Putri Malu itu sebenarnya mungkin yang kontroversi itu tuh lebih menilai bonsai itu bentuknya harus mahal. Harga ya, mungkin dari segi harga itu lebih mahal atau apa. Kemudian banyak juga yang nentang, dia bilang katanya Putri Malu itu jenis rerumputan. Tapi kan dilihat dari pemain-pemain yang lama juga kan banyak jenis juga yang termasuk tanaman perdu ya. banyak dari contohnya serbin, Ya, serbin ya yang jelas ya. sisir, dan ada kemuning juga, udah jenis perdu juga itu. Iya. Jadi kita bisa ngomong kayak gini dari senior kita juga, kemarin kita bahas dari apa namanya Bang Isna ini yang belajar bonsai, dia kemarin udah bahas tentang Putri Malu dan Tambat Sapi. Nah kita juga sangat support ya kan. Benar. Jadi dia bilang Putri Malu ini ya nggak masalah mau ikut kontes kan, tapi kan buat jangka lama kita nggak tahu, tapi kalau buat rumah-rumahan ya nggak masalah, ada Benar. buat belajar-belajaran. Jadi dia itu nggak matain semangat orang buat berkarya. Benar. Jadi kalau untuk masalah bonsai itu sendiri guys, jadi ini kebetulan kami bertiga juga, ini yang para kontainer-kontainer yang termasuk membantu memviralkan. Jadi sedikit kalau saya tentang sih enggak ya, mungkin ya oke lah kalau haters itu tuh mungkin sekedar nonton aja, tapi mereka nggak berkarya. Jujur aja, saya udah pernah debat malam itu, udah saya inbox, dia bilang termasuk keluar kata-kata kotor juga. Itu dari luar Lampung ya? Iya, dari luar Lampung. Itu mohon maaf dia seberang ya, saya nggak bisa nyebutin nama daerah dan nama orangnya juga. Yang jelas dia bilang kalau Putri Malu itu lebih cantik dari Klampis atau Arabica. Itu ada kelas-kelasnya dia bilang. Saya bilang kenapa saya bilang sebutan kayak gitu. Saya ini YouTuber gitu, nyari video atau channel itu gimana caranya itu viral dan manfaatnya pasti banyak. Yang jelas satu, orang yang pengen channel dia maju atau apa, otomatis nanti begitu melihat tanaman itu viral pasti mereka juga ikut. Itu kan salah satu untuk ngebantu tujuannya untuk ngebantu, bukan untuk saling ngejatuhin. Kalaupun memang senior atau para hater yang nantinya bilang itu rumput lah, itu nggak bisa untuk kontes lah, Apa kabar? Iya. Serbin itu tadi ya. iya, apa kabar apa kabar begitu tanaman-tanaman perdu yang lain kan, kayak serbin, terus kayak apa ya, mungkin lamtoro itu juga termasuk ya, perdu ya, termasuk tanaman perdu Banyak juga ya. tanaman seperti itu. Ba- Kita kan tergantung yang mana bisa diikutin kontes. Buat Putri Malu sendiri saya juga nggak rekomendasiin buat kontes ya. Iya. Saya buat kita belajaran di rumah. Iya. Kita beli bahan mahal kan. Benar. Jadi kita berkarya dengan apa adanya yang ada di sekitar kita guys. Iya benar. Jadi tuh kalau misalkan untuk kedepannya dibilangin dia nggak bisa kontes atau memang itu bakalan nggak bakal masuk kategori bonsai atau apalah lain jenisnya ya. Tapi kalau untuk umum, untuk kita di negara sendiri Indonesia itu kan pasti kan umumnya orang bilang kelapa itu jadi bonsai. Tapi kan bonsai itu kan kategorinya luas. Bon itu, ini mohon maaf ya, mungkin bahas senior juga kalau saya jawab mungkin benar atau enggaknya, tapi ini sepengetahuan saya. Kalau misalkan bon itu tuh kan kata bahasa itu kan memang awalan dari bahasa Jepang. Tanaman yang dipotkan, yang dikerdilkan dalam pot gitu kan. Nah, jenisnya itu tuh juga banyak. Nah, nanti banyak aturan-aturan lagi itu tuh balik lagi dari organisasi masing-masing. Netapinnya dia harus mahkota kecil, terus punya akar, punya batang keras. Nah, sedangkan yang kategorinya bonsai yang kelapa
itu tetap disebut dengan bonsai, tapi nggak bisa ikutan kontes karena ada pakem-pakem dari PBBI sendiri. Nah gitu, kira-kira kalau memang ada yang mau komen atau mau ngasih masukan ya monggo silakan gitu kan, selagi komentarnya yang positif. Kami di sini juga berkarya pertama kali untuk viralin Putri Malu ini karena nanti efeknya juga pasti dampaknya dorong ekonomi orang-orang yang ngedongkel dan dia ada nilainya suatu saat. Dan di Alhamdulillah ya. grup WA kita juga dan Nah, Facebook ya. Iya di Facebook. Itu dari Bang Hadi, dia udah rajin jual beli nyampe Pulau Jawa juga kan. Iya betul. Paling jauh dari Aceh, di mana-mana itu dia sempat share juga di grup itu. Iya benar. Jadi selain Putri Malu ini viral, kita bisa membantu dia juga, bisa juga menambah ekonomi dia ya. Iya. Yang dulunya mungkin ada yang pengangguran atau apa, Iya. jadi dari dia cari bahan bonsai Putri Malu bisa. Dongkel bisa dijual. Iya, benar. Dan terlepas dia bisa ikut kontes atau enggak, itu yang punya hak untuk nentuin kemungkinan juri. Nilai atau apa pohon itu kan juri yang nentuin nanti. Bukan dari komentar-komentar hater yang bilang "Oh, itu rumput gajah aja kalau nanti viral bisa dibonsai." Ya bukan itu tujuannya bos. Tujuannya lu berkarya aja dulu. Lu berkarya baru lu bisa ngecat punya orang. Kalau kita udah punya karya, ngecatnya juga dengan cara yang baik. Lanjut ke 3 orang yang ini nih. Dan mungkin Jadi, ada tambahan bentar, dari Bang. ini Bang Sabira. Jadi kemarin tadi itu Sabira. saya sempat nonton juga ya. dapat komentar dari salah satu teman saya di Facebook. Saya tidak mau menyebutkan nama orangnya yang jelas ya. Dia bilang begini, intinya merendahkan Putri Malu. Katanya daripada kamu susah-susah udah bahannya murah, mudah didapat, kemudian lebih baik kamu beli yang begini, itunya udah pasti jadi. Saya jawab, kamu cuma penikmat. Saya bilang begitu. Kamu cuma penikmat, bukan pekarya atau yang berkarya. Dia hanya meneruskan bonsai-bonsai lama, dia teruskan. Intinya begitu. Kalau Putri Malu kan jelas baru ya, inspirasi yang baru, itu kan. Dan Nah, di Vietnam juga sudah ramai sekarang bonsai Putri Malu. Jadi Iya, kita di dari negara yang Indonesia ini selain Indonesia makin semangat lah bikin karya-karya dari bahan yang ada di sekitar kita kan. ya. Dan termasuk juga tamat sapi, mungkin di luar sana ada tapi kita nggak tahu kan, belum ada turis-turis yang nongol lagi tentang kidaburi yang ada di luar negeri. Tapi buat Putri Malu di Vietnam sendiri cukup banyak peminatnya, dan dia juga merespon Putri Malu Indonesia anggotanya lebih banyak juga daripada mereka. Ya lebih dari Indonesia malahan kan, lebih viral di sana ya. bahkan saya lihat itu yang pecut kuda itu yang hampir sama dengan ini ya, Tambat sapi. tambat sapi. Itu udah duluan orang luar negeri itu. Saya lihat nguploadnya di YouTube itu sekitar 2 tahun yang lalu dia upload itu, dan sudah jadi bonsai. Ya kan, Intinya- kebanyakan kita ini ya, kita banyak juga kita pengen belajar bonsai ya, bukan pengen kita bikin bonsai pengen dimasukin kontes, bukan sebenarnya kan, tapi kita punya 10 pohon bonsai kita bikin, itu mungkin yang ikut kontes cuma 1, nggak bakal kita ini, mungkin kita ada Anti Putri Malu atau bahan bonsai kimeng atau yang lainnya kan. Iya. Itu salah satu, kita kalau ada dari kimeng yang bagus ya kita mau kimeng. Di Putri Malu mungkin buat hiburan kita di rumah, Iya. buat nambah kawan saudariwan, lebih banyak kita dari Putri Malu ini. Sebelum kita main Putri Malu ya bukan masalah channel nih ya, bukan masalah kita ingin mengembangin channel, tapi setelah itu ya kita lebih banyak kawan, dan banyak youtuber juga yang udah monetasi gara-gara bonsai Putri Malu ini. Jadi kan banyak imbasnya dari Putri Malu ini, bukan ngerugiin orang lah ya, kita membantu Iya. orang. Dan yang seperti yang dibilang sama Arlag, kalau untuk ngebantu monetasi segala macam ya mungkin alhamdulillah ya udah lebih banyak, artinya manfaat dari viralnya Putri Malu tambat sapi itu dijadiin konten. Dan itu kalau saya pribadi, konten itu kan sekedar hiburan. Jadi ya artinya suatu saat yang di kontennya itu tuh viral, ya alhamdulillah gitu kan. Mungkin faktornya banyak yang ngebantu untuk ya bisa jadi ekonomi, atau memang artinya untuk sekedar untuk berkarya. Nah guys, kalau memang kita balik lagi bahasan masalah Putri Malu ini, sebentar saya cut ya. Gue pengen ngasih perbandingan, kalau dibilangin kalau dia memang nggak punya ranting, nggak punya apa gitu kan. Nah ini contoh ini aja ya. Guys, balik lagi masalah Putri Malunya. Kalau untuk yang bilang dia bukan jenis pohon, saya juga nggak arah
saya juga nggak lebih paham tentang masalah bonsai, dan juga saya juga bukan senior, tapi saya terus belajar. Nah, ini sebagai gambaran aja kita sambil ngobrol dengan Bang Sabira, terus juga dengan Arla Gluduk. Nah, untuk yang pertama, yang jelas ini pasti berbatang keras. Nah, ini bisa dilihat ya, dan ini juga bukan editan atau apa. Ini yang contoh yang proses. Dan dibandingin sama ini pohon ketapang ini hampir sama benturnya, sama kaliandra hampir sama. Ya, dengan kaliandra atau dengan yang lain ya. Ya masih sama dia. Nah ini contohnya mungkin Bang Arla ya. Dia juga punya ranting. Dia juga istilahnya dapat pengecilan dari yang batang besar dari bawah, kaki-kaki juga udah ada, dan kemudian lari ke atas itu udah ada punya ranting atau stang. Dan batang juga berkarakter. Ya, batang juga. Ini yang kecil. Ya, ini contoh yang kecilnya. Dia juga berkarakter. Nah, dan urusan itu dia umur panjang atau apa, itu halau alam lah. Iya, Kita cuma manusia ya. Tanaman atau bunga juga yang ditanam di dalam pot juga kemungkinan bisa puluhan tahun. Bahkan kalaupun dia mati, itu bukan kita yang nentuin. Kalaupun bonsai sebagus-bagusnya apa, saya berani bilang kayak gini karena saya juga udah 5 tahun main bonsai. Dan 5 tahun main bonsai itu saya ngikutin, kalau memang mau kontes harus ikutin dong pakem mana yang mau diikutin. Ini mohon maaf saya sebutkan PBBI, pakemnya PBBI harus kayak mana, punya setang, punya ranting, punya anak ranting, punya cucu ranting, dan sampai punya artinya ada mahkota pengecilan di atas, dan itu bisa dinilai dengan juri. Itu harus diikutin dengan pakem. Tapi kalau misalkan bonsai mau dijadikan seni aja atau sekedar untuk pajangan di rumah, pastinya kita bikin dia bagus kan. Nah, kita kawat, kita liukin atau apa bentuknya, dan itu pasti masuknya ke proses yang jelas. Dan urusan balik lagi ke umur panjang, kita nggak bisa nentuin. Nah, bahkan lebih dulu kita ininya kan. Iya. Umurnya mungkin biasanya. Nah, bisa jadi. Itu sering ini saya sering apa? Gimana itu? Penjelasan Bang Sabira gimana itu? Banyak yang nanya umurnya gimana, bos? Bisa panjang apa enggak? Nah itu pertanyaan bodoh sebenarnya itu, asli pertanyaan bodoh itu. Pertanyaan ke dia sendiri. Dia aja belum bisa nentuin umur dia panjang apa enggak. Iya enggak? Betul. Jadi yang namanya bonsai itu yang jelas tanaman dalam pot yang istilahnya dikerdilkan. Itu sepengetahuan saya yang umum aja, dan saya juga bukan senior yang paham segala-galanya. Saya berani bilang dan bikin video kayak gini karena terlalu banyak yang kontroversi juga, dan kami ini yang artinya itu membantu memviralkan. Dampaknya tadi ya yang bahasan sebelum tadi, maksud dan tujuan kami itu juga. Kalau dia bilang apa namanya itu umurnya itu bisa tahan lama enggak katanya. Nah kita itu mungkin bisa jawab, itu tergantung perawatan kamu kan. Benar. Kalau ditanya umur panjang apa enggak, Dan ada juga yang bilang umurnya cuma 5 tahun, mungkin dia sudah pernah mencoba membuat bonsai kutrimalu, kita nggak tahu kan. Benar. Kebanyakan orang ya ingin menjatuhkan dari karya orang, entah itu dari rumputan, entah kalau bisa singkong saya bikin bonsai. Karena saya ini suka yang unik-unik dan suka sama karya seni, apapun jenis karya seni saya bentuknya. suka. Benar. Nah, termasuk ini kutrimalu ini lebih unik. Dia apa nih, dari daunnya disenggol bisa tidur. Benar. Beda dari yang lain lah kutrimalu ini. Iya, Ada dia ciri khas tersendiri. uniknya memang disenggol gini ya Bang ya. Kita kasih contohnya juga, memang dia kategorinya daun yang tidur. Contohnya kayak gini. Dan ada yang bilang juga daunnya kan besar apa bisa mengecil, itu contohnya yang udah lama kan. Ini kan Iya. ini yang baru ini ini kan. tua ini daun tua juga ini. Tua. Dan dua, satu. Kemudian ada yang gede ya. Ada yang Ini kan nah, gede yang nih. pertama ya. Ini yang gede. kita bandingin sama yang udah jadi. Ini kalau untuk pengecilan daun, ini contohnya seperti ini. Dia masih bisa imbang dengan pohon itu semakin tua, dia juga otomatis daunnya semakin kecil. Nah, semua jenis tanaman sama. Oke, apa lagi kira-kira Bang yang bakal jadi pertanyaan-pertanyaan biasanya dari hater itu Bang? Kita itu Bang Sabira. Hasilnya dari keluarnya kutrimalu sampai hari semalam saya lihat bahkan ada yang membuat ini yang baru itu, saya lihat itu ada apa yang untuk bisa lalapan itu batangnya bisa bikin kue, buahnya putih. Buahnya putih. Katu. Katu ya, Oh, katu. batang katu. Itu semalam saya lihat di channelnya siapa itu semalam. Nah, ada yang duluan. Saya pikir saya mau nyoba itu apa namanya itu pertama kali. Ternyata udah diduluin sama orang. Artinya
dari Putri Malu ini semakin banyak berkeluaran bahan-bahan bonsai baru Benar. Dari yang taman yang sapi, terus yang mudah sweet ya. dicari, Benar. ada di sekeliling kita yang jelas kan. Artinya kan kita manfaatin bahan yang ada ya bang, nggak harus kita mengeluarkan uang atau apa kan, kita kan di sini kan berkarya. Kami ini Ya. konten kreator loh. Dan mungkin bukan karena banyak yang bilang Putri Malu ini apa bisa ikutin kontes apa enggak kan. Buktinya setelah Ahmad Isna ini posting itu di grup makin rame. Iya. Cinta dari bonsai Putri Malu datang lagi, gabung lagi. Berapa bang Ingin jumlahnya? tahu. Sekarang aku 32 kalau nggak salah. Udah Itu yang di grup Facebook ya. di Facebook itu. Iya. Kalau di WA karena terbatas ya. Iya. Itu ya kita status pimpinan. Itu lagi gitu ya. Jadi pembahasan tentang Putri Malu ini semakin orang nggak suka, semakin banyak yang datang di grup penasaran. Entah dia cuma ingin ikut-ikutan, apa ingin Pengen lihat tahu. atau ingin ngebully, kita nggak tahu. Intinya kita silaturahmi apa dengan bahan Artinya yang kita ya, ada di dunia saat sekitaran ini. kita Kita jadi saudara semua, kita main kemana udah nggak bingung lagi sekarang. benar. Dan ya yang jelas juga guys, jadi kalau untuk Putri Malu ini sendiri konten-konten yang gede juga, channel-channel yang gede juga, ya orang juga butuh konten supaya channel orang masih tetap bisa berjalan. Iya, pasti suatu saat pasti ngebahas juga masalah Putri Malu. Satu dari Bali udah lebih Iya. banyak sekarang, Mas Tinggal dari bonsai Bali, dan masih banyak lagi yang ikut memviralkan bonsai Putri Malu ini. Iya, benar. Nah, mungkin kedepannya mungkin dari Bang Ajis Gagap mungkin bisa, kalau nonton video ini ya Bang Ajis bisa kesini review bonsai Putri Malu, karena dia juga saya lihat postingannya sekarang udah banyak bonsai ya. Iya, Nah, dia lebih ke tanaman, pelan-pelan dia hias, memahami bonsai. tentang bonsai ya, karya seni. Saya salut juga dengan Bang Ajis, walaupun dia pelaut senior tapi dia mau terjun ke tanaman. Iya. Atau tanaman hias dan karya seni yang lainnya. Mungkin kalau dia video ini dia bisa lihat, dia bisa lagi lah. Benar. Nah, nanti suatu saat ya bang ya, mudah-mudahan kalau memang yang konten yang ini kita buat, kita bahas masalah kontroversinya, tapi nggak ada tujuan juga lah kita untuk ngebalikin lagi ke hater itu masalah hujatan orang atau apa. Ini cuma di sini cuma pengen ngelurusin aja. Dan kita itu nggak tahannya gini loh, nggak tahannya Putri Malu ini dan Tambat Sapi dibilangin ngerusak pasaran bonsai. Iya. Ya kalau emang bonsai itu emang seninya bagus dan kan udah karya seninya dia itu emang bisa diikutin kontes, soal harga kita nggak ada saingan. Iya. Sedangkan Putri Malu nggak pernah ikut kontes. Sedangkan bonsai-bonsai yang udah viral sebelumnya udah sering ikut kontes kan. Iya. Kenapa dia takut bersaing dengan bonsai Putri Malu dan membandingkan bonsai Putri Malu dengan satu tadi Pelampis, dan mungkin ada bukan youtuber ya, dari hater lah ya, Dari haters hater yang membandingkan bonsai Putri Malu ini apa ngerusak pasaran bonsai-bonsai yang lain. Buktinya bonsai Putri Malu belum pernah ikut kontes. Waktu itu memang sempat mau ikut kontes, Iya. ke Tubaba kan, itu rame ya. tulang bawang. Itu bukan hoax atau kita ngada-ngada ya. Itu kenyataannya emang real, kita pengen ngikutin kontes ke Tubaba, dan waktu itu saya dadakan itu kan, karena waktu undangan dari Tubaba itu mungkin dadakan. Jadi 3 hari saya langsung ganti media dan serabut banyak saya buang, jadi dia layu. Udah mati dia stres. Stres ya, karena di sana juga cuacanya panas, saya Ekstrim. takut, jadi kita ganti dengan bahan bonsai sisir. Iya, benar. Bukannya kita cuman ngada-ngada bonsai Putri Malu ikut kontes, itu bukan, itu emang real kita mau ngikutin kontes. Dan respon dari itu bawah sendiri banyak juga kawan-kawan di sana tanya sama saya, kenapa Putri Malu nggak jadi ikut bang? Nah, berarti kan Dia orang nggak tahu kondisinya, ya, pohon Kondisinya. itu tuh lagi stres atau apa stres kan? atau apa. Jadi ya mohon maaf, kita daripada pohon itu mati di sana, Iya, nah kita bawa bonsai lain atau sisir itu sendiri. benar. Dan mungkin ada youtuber juga yang bikin Putri Malu kontes, mungkin ya itu karena dampaknya saya Putri Malu ikut kontes itu kan. Nah dari itu, tapi sebenarnya memang iya kita pengen ngikutin, dan waktunya juga karena dadakan, jadi ya layu dia juga, Iya. adaptasinya agak lama. Adaptasinya kurang lah. Oke guys. Pokok lagi ya, gambar itu. Jadi gitu guys ya. Kalau misalkan pembahasan kami ini masalah Putri Malu dan Tambat Sapi masih ada yang kurang berkenan dan masih banyak hater, ya oke lah, biarin aja. Karena di sini kami cuma pengen ngurusin aja masalah dia bisa ikut kontes atau memang masalah dia itu bukan pohon yang berumur panjang. Ini kami di sini cuma ciptain karya. Kalaupun dampaknya memang positif ya alhamdulillah.
dan bisa jadi mata pencarian orang. Suatu saat nanti dia ekonominya bisa tergerak, atau nanti dia dongkel bahan yang lebih bagus lagi bisa dijual dengan ada nilai ekonominya, itu alhamdulillah, dan itu yang kami harapkan. Oke, boleh komen-komen di sini guys, dan jangan lupa juga subscribe ya di Sabira GA sama di Arla Gluduk. Nah, kebetulan Bonsai lagi Lampung, enggak? nah iya nanti teman Bonsai Lampung juga tetap di Dari subscribe. teman-teman Arla Guduk nih yang Ya. sering nyimak video saya dan Sabira GA, bisa disimak nih walaupun kita jarang collab. Kalau dulu pernah ya sering ya. Ya, sering Sekarang apa namanya, kerjaannya udah agak jarak. udah jaraknya Jarak. udah agak di sini lagi ya. Iya, jarak. Mungkin waktu Kesebar. seminggu itu mungkin 2 kali ya. Iya. Jadi kita jarang ketemu, jadi kita collabnya sama Bang Sabira GA. Benar, Jadi benar. ya di subscribe channel dari teman Bonsai Lampung biar kita makin Ya, banyak inspirasi baru. Biar makin semangat. biar makin Kontennya. semangat, kontennya makin hidup. Ada tambahan terakhir nggak Bang Sabira? Nanti berikutnya Bang Ya. Ra. Yang jelas Putri Malu ini tidak berniat menjatuhkan bonsai-bonsai yang sudah ada. Ya. Tidak berniat ya, yang jelas Kalau emang dia juara ya nggak ada saingan. nggak ada saingannya karena Minimal apa itu namanya, karya seni. ya karya seni dan hobi orang itu berbeda-beda. Kayak sama ya. Heeh. Apa namanya itu, karakternya berbeda-beda, pokoknya berbedalah, tidak berniat untuk menjatuhkan Benar. atau apa merosotkan harga bonsai yang lain, intinya begitu. Untuk Bang Ara sendiri kira-kira Bang. Kalau saya intinya berkarya ya. Saya walaupun itu dengan bahan apa yang ada di sekitar kita bukan niat seperti yang dibilang Mas Beda tadi, apa? Bukan kita ingin menjatuhin bonsai-bonsai yang lain. Kalau emang bonsai yang lain itu emang karyanya bagus, karya seninya itu bagus dan caranya bagus, nggak ada kita salah apa namanya saing ya. Saing nggak ada saing. Itu nanti dinilai waktu kontes. Kita ini bagus, menurut juri belum tentu bagus kan. Jadi nanti yang dinilai itu juri bukan kita. Jadi kalau buat senangan kita di rumah ya nggak masalah ini buat hiasan atau apa. Tapi kalau menurut saya bonsai itu bukan tanaman hias, tapi karya seni. Ya ini yang disebut di dalam judul-judul YouTube itu saingan Putri Malu itu bukan saingan ininya, Di tapi kontes saingan bukan. viralnya, Nah, viralnya yang di bersaing itu tujuannya. maksudnya. Tujuannya viralnya yang bersaing itu. Viralnya. Oke guys, gitu aja dulu. Jadi pembahasannya cukup di situ aja dulu. Dan ini juga nanti mohon maaf untuk Bang Isna ini senggol-senggol dikit nggak apa-apa ya Bang ya. Kami juga supaya ditonton dan akhirnya tahu gitu loh tujuan konten dari Putri Malu, dari Tambak Sapi atau tanaman yang lainnya. Dan Bisa. akhirnya saya nunggu-nunggu dari Bang Ahmad Isna ini Hmm. buat bikin video itu, saya nunggu-nunggu dan akhirnya setelah kita nunggu dia nayangin juga tentang Tambat Sapi dan Putri Malu biar Iya. nggak resah pada apa yang bonsai-bonsai lebih kelas tuh Iya. nggak ada yang membandingin lah bonsai Putri Malu ini kelas atau enggak. Terima kasih sama konten yang Bang Isna ini udah buat, yang ternyata Nanti juga di-tag. beliau juga support. Memang tujuannya juga dia posisinya nggak bela siapa-siapa, tapi beliau itu istilahnya tengah lah ya, netral lah ya. Benar. Dia netral lebih ke arah sana. Kayak gitu aja dulu. Jangan lupa subscribe channel ini Sabira GA Arla Gluduk. Oke guys, assalamualaikum. Mantap, suranta. Penutupan. Hah? Penutupan, guys.